sebenarnya peran inspektorat sebagai APIP itu apa sih Mbak? Apa aja? Jadi gini Mbak Rizky, peran inspektorat sebagai APIP itu tuh untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Integritas, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi di Inspektorat Menyapa bersama saya Rizky Maulida bersama tim PPIDA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin banyak dari Sobat Integritas penasaran tentang apa itu tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk menelisik lebih jauh tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan, telah hadir bersama saya di studio podcast hari ini, yaitu dua orang narasumber yang hebat-hebat. Kita perkenalkan bersama. Selamat pagi Mbak Indah Iksaniah. Selamat pagi Mbak Rizky. Ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Iya, Rizky, baik iya. juga. Alhamdulillah baik. Semakin cantik Mbak. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Dan narasumber yang kedua adalah Mas Eva Pratama Nur Fitrianto atau Mas Anto. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak Iya, Rizky. sehat Mas. Sehat Iya, selalu. ini makin gagah kalau yang ini. Iya. Oke, makin gagah. Oke, udah siap ya Mas Mbak berdua untuk menjelaskan apa itu tentang tindak lanjut. Karena mungkin banyak sobat integritas yang penasaran ya. TL, tindak lanjut itu apa sih? Seperti apa? Seperti itu ya. Oke, kebiasaan saya nih Mbak, Mas, sebelum kita apa ya membahas tentang TL tadi, kita pemanasan dulu nih. Oke, pantun ya? Saya bukan. Oh, salah ya? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Oh, tebak-tebakan. Oke, biar panas gitu. Tebak-tebakannya sebenarnya receh sih ya, gampang aja. Gajah apa yang nggak jahat? Salah. Oh, nggak Gak jahat. jahat, itu jawabannya ya? Iya, itu jawabannya. Gak jahat kan? Salah deh, aduh. Oke, ngomong-ngomong tadi ya, nggak jahat tadi ya. Oke, gimana? Kalau nggak jahat, gini, persepsi orang tentang inspektorat, gitu kan. Kadang mereka berasumsi bahwa inspektorat itu hanya mencari-cari kesalahan seperti itu ya. Padahal sebenarnya nggak, ya kita nggak jahat, inspektorat itu nggak jahat sebenarnya. Iya. Kita hanya kita tuh sebenarnya melakukan pembinaan seperti itu. Nah, sebenarnya peran inspektorat sebagai APIP itu apa sih Mbak? Apa aja? Oke, jadi gini Mbak Rizky, peran inspektorat sebagai APIP itu tuh untuk membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi ya. Di sini ada tujuan untuk melakukan penjaminan dan atau assurance di sini, atau yang kedua adalah melakukan layanan konsultasi atau consulting. Jadi ada dua fungsi itu, assurance dan consulting. Nah, di sini assurance ada beberapa yang biasa kita sebut review, evaluasi, monitoring dan audit itu sendiri. Serta untuk consulting itu ada kayak semacam sosialisasi, asistensi dan konsultasi juga. Jadi dari kita biasa menyebutnya auditi ya. Auditi itu pihak-pihak yang diaudit kayak gitu. Iya. Jadi misalkan inspektorat mengaudit dinas pendidikan misalkan. Nah, jadi di sini yang disebut auditi itu dinas pendidikan. Nah, gitu. Jadi kita membantu dinas pendidikan untuk mencapai tujuan organisasinya melalui itu tadi ada assurance dan consulting gitu. Oke, gitu. Jadi sebagai penjamin dan sebagai teman curhat. Ya, benar banget teman curhat. Teman curhat. Jadi kalau umpamanya ada keraguan, benar nggak sih ini yang saya lakukan ini benar apa enggak, melanggar atau enggak, sesuai apa namanya hukum apa enggak, gitu kan konsultasinya ke inspektorat ya. Oh iya, boleh banget itu Mbak. Ya. Nah, berarti setelah ada assurance dan consulting itu ada, oh iya, sebelum saya tanya tadi apa namanya, assurance dan consulting itu di dalamnya ada apa aja? Mungkin ada, tadi ada disebut ada audit ya, audit, betul. terus ada review, monitoring. Jadi yang tadi saya sebutkan sebelumnya Mbak, ada peran dari inspektorat yaitu assurance dan consulting. Dari assurance itu sendiri ada yang biasa kita lakukan biasanya terorganisir atau sudah dijadwalkan di dalam PKPT atau program kerja pemeriksaan kayak gitu. Nah, jadi ada review, monitoring, evaluasi, dan ada audit. Kemudian kalau dari consulting itu tadi bisa curhat, mungkin
bisa lewat konsultasi, terus ada asistensi dan ada Oh, sosialisasi iya. juga dari kita gitu. Oke. Nah, berarti dari assurance tadi, kan ada review, monitoring, evaluasi, dan audit. Itu berarti menghasilkan suatu output ya? Oke, Ha, benar. outputnya. Berupa apa itu? Jadi ketika inspektorat dalam hal ini dilakukan oleh auditor atau PPUPD, jadi ada dua fungsional pengawas di inspektorat, dari auditor sama pengawas pemerintah. Itu menghasilkan, setelah mereka melakukan audit, itu menghasilkan output berupa LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Nah, di dalam LHP itu isinya macam-macam, Mbak. Ada kondisi saat ini, jadi kondisi dari objek atau auditinya, objek pemeriksaan atau auditinya itu seperti apa. Kemudian kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi idealnya itu harusnya seperti apa. Nah, di situ misalkan tidak sesuai, akan ada akibatnya dan penyebabnya itu apa. Kemudian akibatnya ketidaksesuaian dengan peraturan misalkan itu mengakibatkan apa, berpotensi untuk apa, dan akhirnya terbitlah rekomendasi atau saran atau rekomendasi dari pemeriksa atau auditor gitu. Ya. Mungkin Mas Santo ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi memang di inspektorat ada dua jabatan fungsional. Kalau di Awas ini yang terakhir ada kan itu PPUPD, Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan di Daerah. Itu memang kalau ibaratnya kalau auditor itu fokus ke tentang keuangan lah Iya. dan ruang lingkupnya. Kalau tentang PPUPD itu tentang kebijakan. Kebijakan itu artinya memang di PPUPD ini sangat luas. Bulan saya di jabatan itu juga sekarang mengampu tentang review LPPD, ya, melakukan review Renstra, misalkan kemarin di proses kemarin tentang SPM, SPK, itu juga salah satu tugas dari PPPD itu sendiri. Yang harapannya memang menjadi, tadi menambahkan Mbak Indah, inspektorat sekarang menjadi lebih apa ya, meningkatkan kualitas hasil kinerja dari objek pemeriksaan itu sendiri, tidak hanya pada watchdog cari kesalahan Iya. gitu kan. Karena sekarang adalah bagaimana kinerja dari Pemprov ini, perangkat daerah di provinsi ini adalah semakin berkualitas. Nah, poinnya di sana. Dan ada tantangan bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan integritas, dan sebagainya, itu tantangan yang berat karena memang tujuannya sangat mulia untuk kesejahteraan rakyat kan, ujungnya kan ke sana. Iya, iya. Yang jelas kita sebagai ASN, apalagi inspektorat itu ya, bentuk pelayanan kita seperti itu ya. Iya. Iya. Oke. Kemudian dari hasil rekomendasi itu kan berarti harus ditindaklanjuti oleh obrik ya, obrik pemeriksaan. Nah, berarti setelah ditindaklanjuti apa yang dilakukan oleh setelah apa ya namanya, kita sampaikan rekomendasi itu ke obrik. Setelah itu obrik harus bagaimana? Oke, jadi atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor itu kan akan terbit di dalam LHP, ada rekomendasi itu yang nanti akan dikirimkan untuk laporan hasil pemeriksaannya, dikirimkan ke auditi itu sendiri, dan auditi itu berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Nah, di sini di dalam peraturan itu disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti itu ada waktu maksimalnya, Mbak. Jadi 60 hari setelah LHP itu diterima. Jadi auditi atau objek pemeriksaan harus menindaklanjuti maksimal 60 hari iya setelah LHP itu diterima gitu, Mbak Rizky. 60 hari setelah LHP diterima. Betul. Seandainya nih ya, saya baru aja tadi pagi dicurhatin sama teman. Gimana? Dia ada 5 rekomendasi seperti itu. Dan baru 2 yang baru bisa di TL, baru bisa ditindaklanjuti. Nah, sedangkan yang 3 itu mungkin proses dalam tindak lanjut. Nah, di rentang waktu mungkin dia 60 hari itu sudah lewat. Nah, itu apa yang harus dilakukan obrik supaya tidak kena apa ya, teguran atau gimana? Teguran Iya. ya. Nah, itu bagaimana? 3 TL yang belum bisa ditindaklanjuti tadi itu mekanismenya seperti apa kalau sudah melewati 60 hari? Kalau sudah melewati 60 hari, jadi gini, Mbak. Di dalam status tindak lanjut itu ada 4 status. Yang pertama itu belum
belum ditindaklanjuti, yang kedua itu dalam proses tindak lanjut, yang ketiga sudah sesuai atau selesai tindak lanjut, dan yang keempat adalah yang tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, dari empat status ini, untuk status yang belum ditindaklanjuti itu jadi dalam waktu 60 hari itu objek pemeriksaan sama sekali belum ada progres apapun. Baik itu mungkin dari rekomendasinya nih, misalkan diminta untuk memberikan teguran kepada bendahara misalkan. Nah, dalam hal ini surat teguran pun belum ada dari kepala dinas misalkan, itu belum ada sama sekali dan belum ada pergerakan sama sekali. Nah, di sini kami inspektorat juga kayak memberikan tegurannya Mas Anto ya kepada objek pemeriksaan itu. Jadi kenapa dalam jangka waktu 60 hari belum ada pergerakan sama sekali, padahal rekomendasi yang diberikan oleh auditor atau PPOPD pemeriksa itu bertujuan untuk memperbaiki sistem, misalkan ada kesalahan di sistem, memperbaiki sistem dalam rangka pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Nah, yang itu yang status untuk belum ditindaklanjuti. Yang kedua adalah status yang dalam proses. Nah, dalam proses ini sudah ada tindak lanjut Mbak Rizky dari auditi, misalkan kayak tadi surat teguran terus kemudian diminta untuk ada pengembalian ke kas daerah misalkan. Nah, misalkan dari itu kan butuh untuk pengembalian ke kas daerah dan teguran. Untuk dalam proses sudah dikerjakan satu teguran, cuman untuk setorannya misalkan belum. Nah, itu jadi kan sudah ada proses, kayak gitu. Kemudian untuk selesai, nah itu udah sesuai semuanya gitu. Jadi untuk teguran dan setoran itu sudah semua. Kemudian ada satu lagi status yaitu tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, ini yang rada ini ya, soalnya kan banyak faktor yang menyebabkan rekomendasi tersebut itu susah untuk ditindaklanjuti. Seperti itu Mbak Rizky. Oh ya, terus gini Mas Anto. Jadi kalau tadi kan ada status belum di TL, belum ada progres, kemudian ada proses, ada selesai. Nah, obrik itu untuk update bahwa dia sudah proses, bahwa dia sudah selesai menyelesaikan TL-nya, itu update prosesnya gimana? Update progresnya ke inspektorat, menyampaikannya seperti apa? Ya, ketika dia melaksanakan tindak lanjut, misalkan ya Mbak Rizky, menyerahkan dokumen kepada kami, lalu kami telaah secara internal, kemudian nanti kami kan punya aplikasi Simpasolen, sistem pengawasan untuk merekap segala tindak lanjut. Nah, di sana nanti akan kami infokan kepada obrik bahwa tindak lanjutnya ini sudah selesai atau belum. Dan biasanya juga kami melaksanakan beberapa kegiatan, bisa berupa des, memanggil para obrik yang sudah selesai atau belum. Dan di forum itu juga kami memberikan berita acara, sehingga punya pegangan obrik. Di sana sudah ada pegangan, kami juga ada, mana aja LHP yang sudah selesai dan tidak selesai. Sehingga ketika ada masalah, nanti bisa ditelusur masalahnya di mana. Jadi obrik biasanya aktif untuk menyerahkan dokumen dan kami selalu mengupdate dan memberitahu. Pernah nggak ada kejadian, ada kasus bahwa TL di tahun 2021 seperti itu, ada rekomendasi 2021, karena mungkin saking banyaknya rekomendasi ya, sampai mungkin hanya beberapa yang bisa di TL, kemudian dia lewat tahun, ke tahun 2022 belum, sampai 2023 juga belum. Seperti itu gimana? Ada sanksi yang berat atau bagaimana? Kalau sanksi sih mungkin enggak ya Mbak, terbatas ke teguran saja. Jadi untuk misalkan memang kita menyadari bahwa semua ada beberapa rekomendasi yang dia tidak bisa langsung diselesaikan. Misalkan nih ada rekomendasi untuk membuat pergub misalkan. Dalam hal ini kita pasti tahu ya Mbak, kalau buat pergub itu kan waktunya nggak sebentar ya. Pergub ataupun perbub, peraturan bupati atau wali kota, dan sejenisnya itu pasti nggak akan sebentar prosesnya, berbulan-bulan juga bisa, atau bahkan dalam 1 tahun juga bisa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin jadi catatannya kita untuk terus dilakukan pemantauan. Nah, di sini subbab evaluasi dan pelaporan itu setiap ya tupoksinya ya Mbak, tugas pokok dan fungsinya itu untuk
melakukan pemantauan tindak lanjut juga. Jadi tindak lanjut dari OPD ataupun kabupaten kota yang telah diperiksa oleh inspektorat itu akan kami monitoring, Mbak. Jadi progresnya itu tuh sampai mana, kesulitannya di mana. Jika nanti terdapat kesulitan dari OPD ataupun kabupaten kota yang diperiksa, itu bisa apa ya? Ya tadi konsultasi, Consulting ya. betul, Iya. konsultasi ke kami. Kesulitannya di mana? Oh, kesulitannya mungkin eh ini ternyata rekanannya sudah, misalkan ada setoran, kemudian rekanannya ini sudah pilot, Mbak, ini bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini yang akan menjadi catatan di kami sebagai evaluasi dan pelaporan untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan apa ya? Kayak pemantauan intensif ya Mas Anto ya, terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya susah seperti itu. Sebenarnya ya, tapi akhirnya juga tidak mempersulit ya, tidak mempersulit obrik ya. Oh, nggak mempersulit Mbak. Bahkan sebenarnya kita malah Memudahkan, ya membantu. membantu ya. Maksudnya dari objek pemeriksaan itu sendiri kesulitannya di mana, nanti kita bantu dengan misalkan kita memberikan solusi ini, apakah sudah selesai atau belum Iya. dengan solusi seperti ini, atau kalau enggak mungkin nanti kami akan melaporkan juga kepada Bapak Inspektur untuk mendapatkan apa ya, advice lebih Iya. lanjut lah terkait dengan hal tersebut gitu. Menarik. Sebenarnya kalau secara awam ya rumit juga ya, tindak lanjut itu kalau orang bilang, aduh wah, rekomendasinya banyak banget. Ini gimana cara menyelesaikan gitu. Oke. Kemudian ini Mas, tadi tentang apa, temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti tadi ya. Nah, itu biasanya hal-hal apa, reasonnya itu apa aja bahwa temuan itu tidak bisa ditindaklanjuti? Iya. Boleh agak ke belakang lagi nggak Mbak? Nggak apa-apa. Tadi ketika Sebenarnya. memang kita temuan inspektorat ya, ada tadi Mbak Indah udah menyampaikan tentang penjaminan kualitas dan konsultasi ya. Intinya kan 2 poin itu. Kita bicara penjaminan kualitas itu, kita bicara pemeriksaan lah, ibaratnya kan gitu. Pemeriksaan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dari instansi itu. Nah, ketika kita memeriksa itu sebenarnya pada dasarnya ketika proses akhir sebelum produknya kan LHP, laporan hasil pemeriksaan. Sebelum LHP terbit itu sendiri kan sebenarnya antara pemeriksa dan yang diperiksa itu telah diskusi, ini temuan-temuan kami, kira-kira bagaimana penyelesaiannya. Kalau serasa misalkan yang obrik atau yang diperiksa adalah tidak sepakat, itu bisa membantah silahkan. Lalu mendiskusikan, nah solusinya menurut kami seperti ini. Jadi ada forum diskusi, tidak semena-mena, Langsung. saya maunya ini, sebagai auditor PPUPD maunya ini, tidak, sehingga obrik kan merasa berat misalkan. Jadi ada forum diskusi, kira-kira jalan keluar terbaiknya seperti apa. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya ketika lingkungan perangkat daerah, Pemprov dan sebagainya memang benar-benar dari pegawai atasan sistem kerjanya bagus, menyelesaikan segala hal yang temuan itu mudah gitu. Mudah itu artinya memang butuh, misalkan kalau pergub memang butuh misalkan 1 tahun gitu kan. Aslinya bisa selesai tidak sampai bertahun-tahun. Secara kalau kita fokus, kalau saya perhatikan misalkan pemeriksaan di kabupaten kota, di perangkat daerah tertentu, saya perhatikan yang lama-lama, banyak lamanya memang ada faktor kepemimpinan yang kurang begitu memperhatikan untuk menyelesaikan gitu kan, atau memang lingkungan di kabupaten kota itu kurang mendukung untuk segera menyelesaikan. Iya. Nah, tapi kan tadi akhirnya bagaimana kondisinya ketika ada pemeriksaan yang tindak lanjut yang sulit ditindaklanjuti. Makanya kami di Pemprov ada Pergub nomor 14 tahun 2001 tentang penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi. Di sana akhirnya kami membuat aturan dan diturunkan oleh di SK Inspektur tentang bagaimana teknis melaksanakannya. Intinya kalau kita bicara apa saja sih yang serasa sulit, secara redaksi saya bacakan adalah ketika pertama terjadi force majeure, yaitu keadaan kahar. Yang kedua, perubahan struktur organisasi. Yang ketiga, perubahan kebijakan oleh pemerintah. Yang keempat adalah ketika pihak ketiga dinyatakan pilot. Nah, di sana mungkin ada yang bertanya, loh ini kalau yang keuangan bagaimana? Masalah pihak ketiga kabur misalkan dan sebagainya. Memang kami belum mengakomodasi itu di dalam sini. Jadi nanti mungkin ke depan akan kami kaji untuk termasuk itu.
Tapi dengan adanya ini saja sudah cukup, Mbak. Hal-hal yang sudah diajukan oleh, istilahnya kalau kami TPTD atau apa ya, Mbak ya, rekomendasi yang tidak Rekomendasi dapat yang tidak tidak dapat lanjuti gitu ya. ditindaklanjuti. Sudah ada yang maju ke kami dan kami sepakati, yaitu tentang ada yang tentang program yang sekarang sudah tidak ada gitu. Oh, seperti itu juga bisa. Ya, program pemerintah yang dulu satu hal yang berganti sekarang di rencana renstranya di lembaga itu sudah tidak ada. Artinya tidak mungkin ditindaklanjuti. ditindaklanjuti. Itu sudah berjalan. Jadi hal seperti itu. Oh, jadi jenis-jenis temuan yang diklasifikasikan sebagai TPTD tadi Iya, termasuk itu ya? termasuk itu berarti kan termasuk apa ya, perubahan kebijakan pemerintah. Jadi ada perubahan kebijakan pemerintah yang memang sekarang sudah barang kegiatan itu sudah tidak ada gitu, sudah perlu lagi dipulihkan untuk Iya, diperbaiki iya. seperti Apa yang itu. mau ditindaklanjuti ya? Iya. Berarti kalau untuk Pergub 14 tahun 2021 tadi iya. itu juga sudah di situ di dalamnya berarti mengatur tentang penentuan TPTD ya? Iya, Di situ ya. mekanisme syarat dan semuanya ada. Nah, bisa di-spill nggak Mas syarat-syaratnya? Sebenarnya kalau secara sederhana ini kan Ya, secara ini forum aja. publik ya, intinya publik ketika merasa ini sulit misalkan silahkan mengajukan surat kepada kami. Sebenarnya punya dua pintu sih, kami yang mengajukan ataupun objek pemeriksaan yang mengajukan. Jadi bisa dua pintu. Nah, ketika objek mengajukan tentu ada surat ke kami, syarat-syaratnya apa. Nah, kemudian nanti sama kami punya tim penelaah dari inspektur, sekretaris, auditor. Nah, nanti oleh kami yang di subbagian evaluasi, kami verifikasi syarat-syaratnya apakah memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi lanjut ke tim telaah tadi, yang tidak bagian dari kami ya. Ada auditor, ada inspektor, ada sekretaris. Di tim telaah itu adalah nanti dinilai apakah ini mungkin atau tidak. Kalau mungkin berarti nanti statusnya adalah selesai. Nah, tetapi ada catatan ketika nanti selesai, suatu saat misalkan bisa dibangkitkan lagi, gitu ibaratnya, dihidupkan lagi bisa. Selama itu ternyata nanti ada hal yang memang mungkin untuk dihidupkan lagi. Oh, bisa gitu. Misalnya kami juga pernah dulu di BPK yang beda ya. Kami ada teman kami ngajukan ke BPK, berarti kan bukan kami ya. Iya. Ke BPK udah selesai tuh. Di tahun kemudian, BPK-nya ya? iya, hidupkan lagi. hidupkan. Gitu. Jadi ya ibaratnya memang mungkin sementara, tapi paling nggak kalau memang benar-benar memang tidak ada peserta kan pastinya tidak ada alasan suatu saat dihidupkan lagi kan seperti itu kan. Tadi kan bilangnya kalau dari Obrik wajar ya mengajukan TPTD, Iya. mungkin kasusnya seperti tadi yang klasifikasi. Tapi kalau dari pihak pemeriksa dari inspektorat mengajukan, itu kok kayaknya mengajukan TPTD kok kayaknya agak aneh gitu. Nah itu untuk mengakomodasi misalkan ada struktur organisasi yang bubar, Mbak. Oh. Kan misalkan tidak mungkin kan udah hilang, misalkan kalau kita Menteri Penerangan zaman dulu kan misalkan, atau sekarang kan ada perubahan organisasi yang terbaru. Kita ada kemarin kan di Pemprov, Biro namanya? yang dulu Riset. nggak ada. Oh, BRIN. BRIN, ya, dan beberapa dinas yang dulu kan di 2016 kan sempat ada yang hilang-hilang ya, walaupun beberapa fungsi menggabung ke dinas tertentu, tapi kan ada fungsi yang hilang. Kami mengadopsi hal-hal yang itu aja, Mbak. Yang seriusnya sulit, bukan bermaksud kami mempermudah atau seperti apa gitu. Akhirnya nanti kan ketika produk LHP itu ditelurkan gitu ya oleh pemeriksa, ketika sulit pun kami kan sebagai pihak administrasi gitu kan mengembalikan lagi ke pemeriksa, kira-kira bagaimana kan. Sebenarnya tidak ini sih Pak, logis lah. Ketika ada yang pemeriksa mengeluarkan hasil temuannya sesuai, kami balikan lagi ke pemeriksa. Nah, proses administrasinya memang bisa dari Obrik, bisa dari kami. Nah, kami adalah mengakomodasi hal-hal yang mungkin akan sulit kira-kira nunggu Obrik misalkan tidak ada, atau pihak ketiganya kabur dan sebagainya kan repot kan. Jadi paham. Jadi syarat dan mekanismenya sudah jelas seperti itu ya. Iya, secara teknis, secara umum lah. Ya secara umum saja. Oke, jadi untuk sobat integritas sudah tidak penasaran lagi ya dengan namanya tindak lanjut rekomendasi dari para pemeriksa di inspektorat. Jadi tetap semangat untuk menindaklanjuti apapun yang terjadi, tetap berusaha. Semoga tidak ada temuan-temuan yang berarti yang kemudian tidak bisa ditindaklanjuti gitu ya. Oke, mungkin ini karena waktunya sudah
terbatas ya. Mungkin boleh closing statement-nya, Mbak. Oke, mungkin dari apa namanya ya, teman-teman dari OPD maupun kabupaten kota sebagai auditi atau objek pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, boleh banget kalau semisal mau konsultasi lewat kami atau apa ya, mungkin ada unek-unek yang mau ditanyakan seperti itu, boleh banget ke kami. Kami juga ada aplikasi, Mbak, aplikasi dari teman-teman Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, ada Etakon. Jadi monggo dimanfaatkan aplikasi itu, bisa untuk konsultasi terkait apapun. Di situ sudah ada PIC-nya yang tentunya insya Allah akan dapat memberikan pencerahan jika kita mungkin bingung ataupun apa ya, kurang mantap gitu untuk melakukan sesuatu hal. Nah, mungkin itu aja dari saya, dari teman-teman auditi dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Tetap semangat untuk melaksanakan tindak lanjut bagi teman-teman yang belum selesai untuk tindak lanjutnya, masih ada tanggungan tindak lanjut. Tetap semangat, kami akan pembantu sebisa kami, baik itu dari tindak lanjut dari inspektorat itu sendiri, dari kementerian, dari Ijen Kemendagri ataupun kementerian teknis lainnya, ataupun dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK gitu. Ya, oke. Ya, Mas Santo. Ya, tadi Mbak Indah dari sisi konsultingnya ya, kami punya Etakon. Saya menambahkan dari sisi penjamin kualitas. Jadi saya berada selama ini di inspektorat berpikir memang ketika objek diperiksa ya, memang ketika saya diperiksa pun misalkan juga merasa takut ya, ada lah hati kecilnya takut ya. Tapi pastikan kita sebagai manusia pasti memang kan tidak bakal sempurna. Jadi yang penting kita sudah berusaha maksimal, bekerja maksimal, sebagai pesan ya sebagai berusaha maksimal, bekerja rapi, dokumen, kinerjanya bagus. Ketika ada temuan ya silakan didiskusikan nih temuan, jadi temuan ya anggaplah itu jadi sarana perbaikan. Jadi ketika sudah merasa benar pun, ketika misalkan inspektorat datang ya diperiksa lah, tapi kan belum tentu ada rekomnya juga. Misalkan, ternyata tidak ada rekom atau sistem pengendalian internalnya sudah bagus. Paling nggak kan ada pilihan pihak luar. Jadi sebenarnya secara ini, ya kalau saya kadang bayangkan memang sebel sih diperiksa gitu, sebel, takut, deg-degan gitu kan. Sebagus apapun itu kerja kita, pasti akan itu. Tapi kan, ya itu sistem, anggaplah itu sebagai cara orang lain memandang kita, karena kita tidak bisa menilai diri sendiri kan. Maka dari itu ya nikmatilah proses itu sehingga untuk kita bekerja lebih maksimal dan harapannya adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat itu tercapai. Yang jelas inspektorat sebagai APIP itu berusaha ya membantu untuk mengakselerasi penyelesaian tindak lanjut ya. Intinya itu membantu. Oke. Gitu Mas Anto dan Mbak Indah, terima kasih banyak untuk waktunya udah hadir di podcast Inspektorat Menyapa. Sama-sama Mbak Rizky. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga podcast kita kali ini memberikan pencerahan, memberikan manfaat untuk Sobat Integritas semua ya. Amin. Ya. Sobat Integritas, sekian podcast kita kali ini. Semoga Sobat Integritas dapat mengambil manfaatnya. Semoga lebih semangat lagi untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasinya. Tetap semangat untuk memperbaiki diri, untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Sinar matahari sedang terik. Bener ya? Lagi panas. Terang pula cahayanya. Untuk semua obrik, semangat ya tindak lanjutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.